Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya J. Leonard P. Simangunsong, mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor mahasiswa 92234128119. Saya mengajar di UPT SPF SDN 10 18 Lapangan Kiri Hilir, Kecamatan Tanjung Merawa. Materi yang akan saya bawakan adalah tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga pada kelas 4. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita mulai pelajaran. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh murid Bapak Arif. Silakan kita pada pimpin doa. Berdiri. Siap. Sebelum belajar, mari kita doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kan? Sekarang kita sifatnya itu pembiasan cahaya. Ya. Kalau di kitanya pembiasan cahaya. Ya. Kalau hari ini kita dua materi bahasa Indonesia juga, yaitu kalau kemarin kita sudah tahu apa itu unsur-unsur cerita non fiksi, ya. Sekarang kita mau mengamati teks cerita non fiksi. Ya. Kita mau bahas itu cerita, kan materinya tentang kepahlawanan. Ya, materi tema 5 pahlawan itu, yaitu materi kepahlawanan tema 5 subtema 2 ya. Bapak mau tanya, kira-kira siapa yang kamu tahu pahlawan-pahlawan nasional kita? Ada yang tahu? Naya? Coba sebutkan terus salah satu pahlawan yang kamu ketahui. Untuk kamu lebih mengetahui. Ya, seperti Bapak tadi, kalau minggu lalu kita sudah tentang pahlawan dari daerah kita sendiri, kita coba berangkat ke daerah lain. Tujuannya apa? Tujuannya ini agar kamu lebih mengetahui tentang profil pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Ya, nanti kamu lebih tahu. Ya, oh ini itu Singamaraja, oh di Toba, Sumatera Utara, ya kan? Oh orangnya di sini, gini.
dia kitabnya kayak gini, dia berani melawan penjajah sampai korban anaknya, ya kan. Sekarang kita coba ke daerah lain, ya, ke daerah lain, yaitu Sultan Agung, yaitu pada kerajaan Mataram. Jadi tujuannya kurang semangat ini anak-anak bapak ini. Kalau kita coba bangkitkan semangatnya, tahu semangat kan? Tahu? Oke. Tepuk semangat. Oke, udah press otaknya. Ya. Coba biar tambah press lagi. Angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya. Udah goyang-goyang jarinya. Terus oke, semua perhatikan depan tentang cerita Sultan Agung Tirtayasa. Ya. Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Karta pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan nomor 106/PK/1975 pada tanggal 3 November 1975. Nama asli beliau ialah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang, yang merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Raden Mas Adi Dyah Banowati. Ayahnya ialah Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya ialah putri Pangeran empat minoritas sebagian masyarakat Jawa. Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama, yakni yang menjadi Ratu Kulon ialah Putri Sultan Cirebon, melahirkan Raden Mas Pangeran Alit. Sedangkan pada awal pemerintahannya, Raden Mas Rangsang bergelar Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandito Hanyokrokusumo. Kemudian setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, beliau mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung, yang menjadi Ratu Wetan ialah Putri Adipati Batang atau cucu Ki Jurumartani yang melahirkan Raden Mas Syahidin. Hanyokrokusumo atau disingkat menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah tahun 1640-an, beliau menggunakan gelar Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Abdurrahman. Pada tahun 1641, Sultan Agung mendapat istrinya, Raden Tulung Ayu. Setelah pengangkatannya menjadi sultan, 2 tahun kemudian Patih senior Ki Jurumartani wafat karena usia tua dan kedudukannya digantikan oleh Tumenggung.
terkait manusia cerita non-fiksi, artinya cerita yang benar-benar pernah terjadi. Nah, ini terjadi di Indonesia, ya, yaitu melawan penjajahan Belanda oleh kerajaan Mataram Islam, ya. Jadi tepatnya Kongsi Dagang Belanda, yaitu namanya VOC, ya. Nah, dari cerita video tadi ditambah teks cerita yang Bapak bagi. Nah, apa yang bisa kau ungkapkan tentang Sultan Agung itu tadi? Ya kan? Nah, itu sudah menyimak video Sultan Agung, ya. Yang mengusir penjajah atau VOC Belanda dari tanah atau dari bumi yang berdiri, ya. Bagaimana tipe orangnya Sultan Agung tadi ini, ya. Apakah sifatnya itu perlu juga kita tiru seperti dalam video tadi, ya kan? Silakan kau tuangkan di dalam lembar kerjamu, ya, tulis, ya. Itu cerita non fiksi, ya. Kan? Nah, ini di kerjaan Mataram tadi kan, ini kan tentang Sultan Agung. Ini sama dengan yang di video tadi, ya. Maksud Bapak mana tahu kau kurang fokus menyimak tadi, Bapak buat ini untuk alat bantumu, ya kan? Dari tayangan video, ya kan, sampai teks cerita non fiksi ini tentang Kerajaan Mataram. Di gambarnya itu kan di bawah itu kan ada Sultan Agung itu, nak, di bawah. Nah, itu ada 4 paragraf, ya kan? 4 kali itu. Coba, ada berapa? Oke, nah, kalau Kerajaan Mataram ini kalau nggak salah ini pada abad ke-16, ya. Artinya abad ke tahun 1600 sekian, 1601, 1602, 1614, seperti yang di layar itu tadi kan ada 1625 katanya tadi, ya kan? Silakan kerjakan LKPD-mu yang sudah Bapak bagi, ya. Caranya apa yang kamu lihat dari video ditambah ini teks cerita yang sudah Bapak bagi, tuangkan ke dalam LKPD-mu, tuangkan ke dalam ini, ya. Bagaimana Kerajaan Mataram pada waktu itu? Nah, pembiasan cahaya, ya. Kalau minggu lalu cahaya merambat lurus sudah kita praktekkan, ya, senter dengan beberapa media kertas yang sudah kita lubangi kemarin, dan ada satu media lagi cahaya dan sedikit lurus ke pembatas terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke pembiasan cahaya. Pak, ada pembiasan cahaya. Tadi Bapak bilang ada terjadi dalam pembiasan cahaya tanpa kamu sadari. Pernah nengok aspal seperti berair nggak? Hah? Kalau pakai aspal dari jauh, ya kan? Coba pakai aspal itu, berair apa enggak? Itu pembiasan cahaya salah satunya. Kalau mana tahu kau dimarahi orang ibumu keluar pada siang hari, tahu kolam ikan? Atau Pak Korin tahu kan? Waktu kau mengisi ikan ke dalam kolam, kan kau tengok ikannya,
sebelum masuk kolam. Dan setelah masuk kolam bagaimana ikan tadi? Ukurannya? Hah? Sebelum masuk kolam ikannya kayak mana? Kecil kan? Setelah masuk kolam seolah-olah besar ikannya. Itulah salah satu pembiasaan cahaya. Nah, satu lagi ini ada gelas, ya, tersebut di sana gelas dan sudah bapak isi air. Coba yang satu. Ketika bapak masukkan pensil, bagaimana pensil itu? Kamu lihat ke sana ya. Kamu lihat. Bagaimana pensil itu? Hah? Apakah seolah patah dia? Terus apakah ukurannya berubah? Hah? Ini yang atas yang tidak kena air. Ini yang bawah kena. Apakah dia seolah seperti pensil patah? Atau bengkok dia pensilnya? Bengkok apa nggak pensilnya? Coba lihat. Mau perhatikan terus. Pensilnya bengkok apa enggak? Enggak, bengkok. Bengkok. Pensilnya bengkok enggak? Nah, kita buktikan. Pak, bengkok pensilnya Pak. Ternyata pensilnya enggak bengkok. Nah, inilah salah satu bukti pembiasan cahaya. Terus, pernah dengar loop kaca pembesar? Ada bawa kaca pembesar? Oh, dia kotak. Nah, itu kan beli ketika suatu keadaan emergensi darurat. Bayangkan ibumu tidak bisa membaca handphone kecil. Apa yang kau lakukan? Buatlah loop sederhana. Ya. Nah, ini ada tulisan kecil. Sudah. Ada tulisan kecil. Coba satu orang ke depan. Mana? Sudah. Ini kecil. Yang ini boleh memperhatikan bagaimana setelah ditimpa air atas surat yang kecil tadi. Nah, semakin coba perwakilan tiap kelompok maju dulu. Perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Maju, dua orang, satu orang lagi maju. Sudah. Kalau tadi kan sudah. Nah, inilah salah satu bukti pembiasan cahaya. Nah, kita mau bikin loop kaca pembesar. Lihat tulisannya. Nah, ketika Bapak taruh ini, bagaimana tulisannya? Nah, dari awal kan kecil nih. Coba setelah Bapak letakkan di atas kertas tadi, apa yang terjadi? Apakah semakin nampak tulisannya? Apa yang berubah? Dari kecil menjadi ini kecil. Setelah kita letakkan ini, ya, kan seolah-olah jadi besar dia. Nah, itulah namanya loop kaca pembesar. Oke, silakan coba kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Ya. Kan sudah mengamati tadi kan? Dan kita sudah memperagakan, mempraktekkan langsung. Ya.
Jadi apa pendapatmu setelah plastik ini setelah dibuat seolah-olah menjadi loop, ya? Bagaimana perbandingan sebelum dan sesudahnya? Sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya kira-kira bagaimana tulisannya tadi? Dan setelah ditimpa plastik, apa yang bisa kamu katakan? Buatlah dalam kata-kata di bawah LKPD tadi. Ya? Pertama itu juga seperti itu. Yang pertama itu juga seperti itu. Ya? Silakan kamu berjalan. Ya. Sebelum kamu amati dan sesudah kamu amati, ya. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Kumpul. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke, ada di depan. Oke. Nah, oke, selesai materi kita, nak. Dah. Mantap. Selesai materi kita.
Nanti kita lanjutkan minggu depannya, ya kan? Materi ini kita terus minggu depan. Hari itu pulang. Kalau tadi kita menyanyikan lagu, menyanyi. Lagunya Garuda Pancasila. Semua tahu kan? Bapak itu dua ya. Oke, materi ini Bapak masukkan. Kalian sudah memahami dan mengetahui tentang metode fiksi dan pembiasan cahaya. Walaupun belum 100% ya, tapi nanti minggu depan kita coba ulang lagi ya, supaya kita paham. Ya. Nanti ada tugas Bapak berikan, ya, kalau di rumah, selesaikan. Jangan coba kita dengan ya. Nah, sebelum pulang mari kita berdoa dipimpin oleh si Aris juga. Silakan, sebelum pulang. Berdiri, bersiap, kepada Bapak Guru kita, bersalam,